teman-teman, perkenalkan nama saya Miluh Ayu Juni Rupayanti. Saya dari kelas 10 IIS 3 nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan mengenai dampak positif dan negatif otonomi daerah, reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional, dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri, serta kejadian yang terjadi di mana banyaknya foto presiden dan wakil presiden serta foto Pancasila yang tidak dipajang dalam sebuah instansi. Bagian kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam dua cara. Yang pertama, secara vertikal. Dalam pembagian kekuasaan ini dibagi menurut tingkatnya, seperti kekuasaan antara pemerintahan daerah pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, secara horizontal. Sistem pemerintahan ini dibagi menurut fungsinya yang lebih menitik beratkan pada fungsi lembaga pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak positifnya yaitu sosial budaya lebih berkembang. Menurut saya, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah bisa mengenalkan dan mengembangkan budaya sendiri dengan cara mengadakan pawai budaya pada hari-hari tertentu atau membuka objek wisata yang menampilkan kebudayaan mereka sendiri sesuai dengan prinsip daerah otonom dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak positif selanjutnya yaitu potensi daerah berkembang. SDA yang dimiliki di setiap daerah berbeda, oleh karena itu kita harus mampu mengelola SDA yang ada agar dapat menjadi produk yang lebih menarik dan dapat dijual hingga ke luar negeri sesuai dengan prinsip daerah otonom dan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan dampak positif tersebut, menurut saya, dengan adanya otonomi daerah, daerah tersebut dapat mengatur keuangannya sendiri sehingga daerah tersebut dapat lebih maju, berkembang, dan kehidupan masyarakatnya terjamin. Sedangkan dampak negatifnya yaitu daerah miskin lambat berkembang. Daerah miskin atau yang mempunyai potensi sumber daya alam yang kurang akan lambat berkembang dikarenakan setiap daerah terlalu memfokuskan daerahnya sendiri agar lebih berkembang dan maju sehingga kurang memperhatikan daerah yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan khusus kepada sumber manusia yang ada dan terus menggali kreativitasnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya yaitu sibuk dengan wilayahnya sendiri. Berdasarkan pernyataan saya pada option pertama, dikarenakan setiap daerah terlalu memfokuskan daerahnya sendiri agar lebih maju dan berkembang, sehingga muncul rasa kurang empati kepada daerah lain. Berdasarkan dampak negatif tersebut, menurut saya dapat merenggangkan hubungan persaudaraan, persatuan, dan keutuhan NKRI. Untuk mengatasinya, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan lebih sering berinteraksi dengan daerah lain dan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Permasalahan selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 5 mengatur tentang Kementerian Negara yang diatur dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saat rapat paripurna kabinet dan saat rapat terbatas kabinet, Presiden Joko Widodo menunjukkan kekesalan dan kemarahannya kepada para menteri yang dianggap bekerja biasa saja dan yang tidak memiliki sense of crisis pada masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo menyebutkan secara eksplisit kata reshuffle, sehingga menyebabkan spekulasi dan prediksi nama menteri siapa saja yang aman dan nama menteri siapa saja yang akan terkena reshuffle. Reshuffle sendiri berarti perombakan kabinet. Tetapi, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum melakukan follow-up yang mengarah kepada reshuffle tersebut, sehingga angin reshuffle justru seperti mereda begitu saja. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membuyarkan isu reshuffle tersebut dengan menyebutkan bahwa isu tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi dikarenakan kinerja para menteri kian membaik. Apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara mungkin benar dan mungkin saja tidak benar dikarenakan hak prerogatif reshuffle tetaplah hak milik Presiden. Jika para menteri tidak ingin terkena reshuffle, sebaiknya para menteri melakukan kinerja dengan semaksimal mungkin
sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jika terjadi reshuffle, sebaiknya Presiden Joko Widodo memilih secara hati-hati dan cermat serta teliti oleh para menteri sesuai dengan bagiannya. Masalah selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan menjadi norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, banyak kejadian di mana tidak terpasangnya atau dibaliknya foto presiden, wakil presiden, serta Pancasila di dalam sebuah instansi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak ada aturan tentang kewajiban pemasangan gambar atau foto presiden dan wakil presiden. Namun ada ketentuan pemasangan dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan gambar wakil presiden seperti yang dinyatakan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Akan tetapi saya menemukan ketentuan mengenai pemasangan foto presiden dan wakil presiden yang sifatnya himbauan. Berdasarkan informasi yang saya baca dari artikel Yudi, instruksikan instansi segera pasang gambar presiden dan wakil presiden yang saya baca dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri tersebut bernama Yudi Krisnandi yang saat ini mengingatkan pada segenap instansi pemerintah yang mengikuti gambar resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Yusuf Kala periode 2014 sampai 2019 di lingkungan instansi masing-masing. Himbauan ini dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perlu dibuatkannya peraturan mengenai dipajangnya gambar presiden, wakil presiden, serta lambang negara Indonesia untuk menghargai jasa para pemimpin negara dan lambang negara Indonesia kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa.